pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kata-kata Yesus yang berkuasa hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami berdoa supaya kami diberi iman, bahkan sepatah kata Yesus dapat mengubah segala sesuatu, membalikkan segala sesuatu untuk keuntungan dan kepentingan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Yang baru, Injil Matius pasal 8 ayat 23 dan 24. Matius pasal 8 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Amin. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini, saudara sekalian. Sepatah kata Yesus dapat mengubah kaki Petrus menjadi kaki yang sama dengan kaki Yesus. Apa kata Yesus? Waktu para murid dihantam oleh gelombang angin sakal, angin dari depan, gelombang yang mengamuk, dan mereka tidak ada Yesus di situ. Yesus berjalan di atas air. Kemudian
Petrus bilang, kalau benar itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Memang kadang-kadang Petrus ini agak-agak juga. Yesus katakan, apa yang sepatah kata? Datanglah. Dan kaki Petrus langsung berubah menjadi seperti kaki Yesus. Ingat saudara sekalian, sepatah kata Yesus dapat mengubah keadaan, mengubah segala situasi, membuat engkau menjadi pemenang saudara sekalian. Tolong dengar apa yang saya katakan hari ini. Tidak usah dua patah kata. Sepatah kata Yesus dapat mengubah segala keadaan. Itu yang saya harapkan menjadi bagian dari iman saudara-saudara sekalian. Para pemirsa, seluruh warga jemaat yang menyaksikan program ini, jangan pernah lupa itu. Sehingga kemudian Petrus berjalan. Memang justru sesudah dekat Yesus, dia kemudian ketakutan dan tenggelam. Ini juga suatu kebenaran saudara sekalian. Ketika saudara sedang mengalami mujizat Tuhan, iblis mau menenggelamkan engkau. Masakan seorang nelayan senior yang setua Petrus itu, yang sudah hidup dari lahir sampai besar sampai dewasa, itu kata orang dia adalah murid tertua di antara para murid yang lain. Tetapi bayangkan saudara sekalian, dia lupa berenang. Hati-hati saudara sekalian, kalau engkau sedang mengalami mujizat dan sedang top-topnya juga hamba Tuhan dalam pelayanan, berjagalah. Karena ada serangan balik kuasa iblis yang mau menenggelamkan hidup saudara sekalian. Tetapi ingat, ulurkan aja tangan, Yesus tolong. Dan kemudian apa? Tuhan Yesus menolong, mengambil tangannya dan membawa dia balik ke perahu. Luar biasa. Kemudian dua patah kata Yesus sanggup meneduhkan badai dalam konteks firman Tuhan ini. Apa saudara sekalian? Yesus bangun dan berteriak, diam, tenanglah. Kemudian badai berhenti, dan akibat badai itu kan gelombang. Gelombang pun berhenti menjadi teduh sekali katanya. Bahkan riaknya pun tidak ada lagi. Itu sebabnya mengapa ketika engkau sakit, Yesus mengatakan kepadamu, engkau sembuh, maka bekas penyakit itu pun tidak lagi. Tidak ada lagi. Bekasnya pun tidak ada. Kami baru-baru ini mendoakan seorang ibu yang kena kanker di otak, di limpa, di paru-parunya. Udah berapa kali dibawa ke luar negeri. Kemudian karena kami serius berdoa untuk dia, kemudian dia sembuh total saudara sekalian. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Oleh karena itu, ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini, tolong ingat, tidak usah banyak-banyak. Yang ketiga ialah tiga patah kata Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, sudah busuk. Kata Marta bilang, sudah 4 hari dia dalam kuburan. Yesus katakan apa? Lazarus, marilah keluar. Tiga patah kata. Keluarlah. Itu Lazarus itu yang sudah busuk itu sekalian. Tidak ada bau busuk, tidak ada bekas-bekas kematian pada tubuh Lazarus sekalian. Mari percaya bahwa dengan tiga patah kata Yesus, Tuhan berkuasa membangkitkan ekonomimu, membangkitkan rumah tanggamu yang sudah hancur, membangkitkan keuangan ekonomimu, membangkitkan kesehatanmu, supaya engkau bekas-bekas penyakit pun tidak ada lagi, bekas-bekas kemiskinan pun tidak lagi, bekas-bekas masalah rumah tanggamu pun tidak ada lagi. Hal yang negatif itu tidak ada semua. Dengan tiga patah kata Yesus, mari mulai mengandalkan firman Tuhan, mulai mengandalkan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab ini, sehingga engkau dapat hidup berkemenangan setiap hari dan tidak pernah mengenal menyerah. Mari belajar percaya, ya, karena perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan dengan percaya, bukan dengan melihat. Walaupun gejala-gejala di dunia ini
ada ekonomi katanya menurun, ada situasi yang akan sulit kita hadapi tahun ini. Saya berpegang pada firman Tuhan. Kata firman Tuhan ialah, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada masalah yang bisa melawan kita. Iblis pun tidak bisa. Mari belajar percaya kepada ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31. Pegang firman Tuhan itu. Jika Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Tidak penyakit yang bisa melawan kita. Tidak ada kekurangan, kemiskinan yang bisa melawan kita. Tidak ada masalah rumah tangga yang bisa melawan kita. Mari terus belajar percaya, beriman, berkemenangan setiap hari. Jangan seperti para murid di sini yang kemudian katakan, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Makanya Yesus marah kepada mereka. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Artinya Yesus pun ikut binasa. Mana dia bisa binasa? Dihantam oleh badai dan gelombang. Oleh karena itu, mari kita belajar percaya hari ini, sungguh-sungguh yakin hari ini bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong hidup kita, sehingga badai dan topan seperti apapun melanda hidup kita, kita pasti menang. Karena apa? Kita ada bersama dengan Yesus. Sudah terima Yesus kan? Kalau belum, sudah bertobat, terima Yesus dan lepaskan dari kutuk, dan hidup sudah akan mulus perjalanan ke depan. Dan bila pun ada badai, sudah pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami semua Tuhan, seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kami mau hidup berkemenangan, tidak peduli ada badai apapun juga. Karena sepatah kata Yesus, Tuhan Yesus bisa mengubah segala sesuatu, membalikkan keadaan menjadi baik demi kebaikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.